Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita kembali di channel Ilman Kadori. Langsung saja, kali ini saya akan berikan tutorial ataupun kita akan bahas tentang Google Drive ya. Jadi salah satu fitur di Gmail ataupun Google adalah selain kita bisa membuat akun Gmail, alamat email dengan Gmail, kita juga diberikan secara gratis, yaitu penyimpanan di internet atau yang kita sebut cloud ya, yang dinamakan Google Drive. Di teman-teman lumayan secara gratis diberikan oleh Google sebanyak 15 GB ya, untuk penyimpanan di internet. Nah, tetapi sekarang yang saya akan bahas adalah hak akses, bagaimana file kita yang ada di Google Drive tersebut kita bisa sharing atau kita bisa berbagi dengan teman-teman kita yang lain ya, ataupun misalnya kita berikan hak aksesnya, apakah nanti akan sebagai dilihat aja atau bisa dilihat saja, ataukah nanti bisa dikomentari, ataukah nanti bisa untuk edit ya, edit. Jadi edit itu nanti kita bisa insert, bisa atau menambahkan. Jadi ada 3 hak akses ketika kita berbagi file di Google Drive yang nanti kita bisa lakukan. Jadi nanti kita tergantung kita tujuannya ya. Kalau nanti kita share file kita itu kemudian hanya yang kita kasih hanya bisa melihat, berarti kita pilihannya pelihat. Atau kalau yang kedua misalnya sebagai bisa juga mengomentari, jadi selain melihat, nanti yang kita share filenya itu bisa juga mengomentari, memberikan komentar maksudnya. Dan yang ketiga, ketika kita berbagi file kemudian orang lain itu bisa menambahkan, berarti kita pilih yang editor atau yang bisa diedit, nanti bisa menambahkan dan merubah gitu, menghapus, menambahkan ataupun merubah. Itu saja pengantarnya teman-teman. Kita langsung praktekkan. Saya akan contohkan bagaimana penggunaan hak akses sebagai terhadap file yang kita bagi. Kita langsung ke layar yang akan saya tampilkan. Nah, ini teman-teman tampilan dari Google Drive saya. Ini saya pakai email saya, kemudian kita pertama misal cek dulu. Nah, tadi yang saya katakan satu akun Gmail itu kita diberikan kapasitas penyimpanan sebesar 15 GB ya. Jadi kalau untuk misalnya kita pengen lebih banyak penyimpanan ya, mungkin kita bisa buat beberapa akun Gmail sehingga bisa lebih banyak penyimpanannya gitu. Atau cloud ya, cloud computing atau penyimpanan di internet ya. Baik, kita langsung akan praktekkan tentang hak akses ataupun peranan daripada kita berbagi file. Misalnya saya punya jawaban tugas akhir project, di dalamnya sudah ada beberapa kelas. Saya pakai misalnya kelas KA. Saya mau cek, kita bagikan. Jadi misalnya saya suruh, ini sudah ada jawaban-jawabannya ya, tugas daripada mahasiswa, suruh dikumpulkan dengan link yang saya bagikan di sini. Jadi mahasiswa bisa mengakses foldernya, kemudian mereka bisa mengupload sendiri. Nah, ini yang saya setting lakukan. Jadi waktu berbagi file ataupun folder di
Pengaturan pertama nanti kita ada dibatasi, ada siapa saja yang memiliki link. Jadi kalau kita mau hanya beberapa orang saja yang kita izinkan, ya silahkan klik yang dibatasi, atau checklistnya nanti ada yang dibatasi. Tapi kalau nanti kita berikan ke siapa saja yang mempunyai link, ya maka yang paling bawah. Oke, kita misalnya contohkan yang paling bawah, siapa saja yang memiliki link. Nah, bagaimana kita mengatur aksesnya atau peranannya ya? Tadi yang saya katakan ada 3 peranan, ada pelihat atau pengomentar dan juga editor. Jadi saya bisa jelaskan, kalau pelihat berarti nanti teman kita yang mempunyai atau yang kita share file atau folder ini, kelas KA ini, berarti nanti hanya bisa melihat. Kalau pengomentar berarti otomatis dia bisa melihat, ditambah dia bisa memberikan komentar. Kemudian yang editor berarti dia bisa semuanya, melihat, memberikan komentar, dan mengedit atau mengelola, nanti bisa menambahkan atau mengedit file ya. Oke, kita contohkan atau kita praktekin satu-satu. Misalnya saya klik dulu yang pelihat ya. Jadi misalnya kita berbagi file ini, folder ini, atau di dalam folder ada filenya ini, kita mau hanya orang yang mendapatkan link yang kita berikan nanti akan hanya bisa melihat. Kita klik salin link, misalnya nggak usah selesai, kita langsung buka di browser lain. Misalnya saya buka di sini, paste, misalnya kita buka punya sofa. Masih loading. Oke, sofa ya, kita hanya bisa melihat ya, hanya bisa melihat. Nah, nanti pilihan komentar nanti ada di sebelah sini teman-teman ya, ada di sebelah sini. Nanti perhatikan, kalau ini kita hanya bisa melihat tapi tidak ada tombol komentar, kita nanti akan langsung rubah aksesnya. Pelihat, kita ganti aksesnya jadi pengomentar. Oke, kita nggak usah salin link lagi karena sudah kebuka. Kita refresh aja supaya nanti, perhatikan tadi nggak ada tanda plus untuk komentar. Sekarang setelah kita refresh, coba tunggu. Oke, masih proses refreshnya. Oke, sudah, kita buka kembali. Perhatikan bedanya teman-teman. Nah, ini dia. Sekarang sudah ada tombol tambahkan komentar. Jadi misalkan kita mau mengomentari jawaban ini atau sekedar memberikan note, catatan, kita klik. Oke, sofa jawaban sudah klik komentar. Nah, harusnya seperti ini teman-teman. Kita cek. Nah, ini komentar yang dari PPS. Oke, itu untuk memberikan komentar. Sekarang kita back lagi, kita rubah lagi dengan memberikan peran editor. Jadi untuk membedakannya, ketika kita belum mengasihkan peran editor di sini di kelas KA,
ketika misalnya yang mempunyai link tersebut pengen menambahkan file, jadi ini kan bahwa peran editor adalah peran dimana nanti kita bisa menambahkan atau mengubah ya. Jika dia sebuah folder ya, kita bisa menambahkan file di dalam folder itu, atau jika sebuah misalnya Microsoft Excel yang tujuannya bisa diisi bersama-sama dari banyak orang, berarti nanti harus bisa menambahkan. Nah, coba kita misalnya tambahkan di sini file misalnya upgrade deh, atau JavaScript quiz ya. Saya mau tambahkan di sini, kita drag aja, kita letakkan di yang Chrome-nya ya. Nah, lihat, kita bisa lihat bahwa ada peringatan Anda tidak memiliki izin untuk mengupload ke folder ini, karena memang perannya bukan sebagai atau diberikan peran editor, jadi kita nggak bisa menambah. Nah, sekarang kalau kita rubah perannya di kelas KA ini menjadi editor, kita cek, kita rubah lagi. Ke editor ya, editor, klik, selesai. Sekarang coba kita refresh dulu, kemudian kita tambahkan file yang misalnya mau diupload oleh si PPS ini. Kita tambahkan file atau folder atau file, misalnya tadi JavaScript. Sekarang kita tunggu sampai loadingnya berhenti ya, harusnya ya. Nah, lihat, sudah lepas file untuk menguploadnya ke kelas A. Berarti ini udah bisa ditambahkan atau kita sebagai peran editor. Ini masih loading, diperhatikan, tapi tadi tandanya bahwa, nah ini dia, mengupload satu item JavaScript, sukses. Ini dia filenya. Maka nanti di yang Firefox juga akan terlihat. Coba kita buka, ada file JavaScript yang sudah diupload oleh si TPS tadi. Oke, mungkin itu teman-teman 3 peran yang ada di Google Drive yang kita bisa manfaatkan dan sesuaikan dengan kebutuhan kita. Apakah nanti file yang kita bagikan hanya bisa dilihat, kemudian apakah bisa dikomentari, ataupun semuanya editor, bisa ditambah, diedit, dan seterusnya. Oke, itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat tentang fitur Google, terutama Google Drive yang diberikan secara free, atau tempat penyimpanan atau cloud computing istilah sekarangnya. Dengan adanya Google Drive, kita bisa memanfaatkan kapasitas yang diberikan sebesar 15 GB untuk masing-masing satu akun email. Mudah-mudahan bisa bermanfaat penjelasannya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya dari channel Ilman Kadori. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.